kita di pertemuan pertama studi materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi di lintas minat ekonomi. Jadi pada waktu yang baik ini akan coba menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, adapun setelah mempelajari materi ini, jadi tujuan yang diharapkan yang pertama itulah kalian mampu memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, memahami konsep pilihan dan skala prioritas, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, memahami konsep biaya peluang, konsep prinsip ekonomi, motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan konsep ekonomi syariah. Nilai dan karakter yang dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah dari karakter kreatif, tanggung jawab, ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelum kalian ajak untuk melihat tentang apa itu pengertian ilmu ekonomi, nah jadi mungkin dari zaman dulu, jadi manusia itu memenuhi kebutuhan dengan cara mengambil yang terjadi di alam. Jadi ketika manusia itu makin berkembang dan jumlah alat pemenuhan kebutuhan tersedia makin berkurang, maka manusia telah dihadapkan pada persoalan ekonomi. Nah, jadi persoalan ekonomi yang selalu berujung pada pemenuhan kebutuhan, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Jadi mendorong manusia untuk mempelajari ilmu ekonomi itu, ya. Nah, mengapa harus ilmu ekonomi yang dipelajari? Terus apakah harus dilakukan agar permasalahan ekonomi yang kian hari kian rumit tidak memperburuk? Nah, jadi itu sudah terpandang tentu semuanya itu akan kita pelajari, ya. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hidup di lingkungan yang subur, kaya, dan makmur, gitu ya. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa segala anugerah Tuhan itu semua apabila tidak kita jaga dan lestarikan akan hancur, rusak, dan merugikan kita semua, ya. Jadi berkaitan dengan sumber daya alam yang ada sebagai alat pemenuhan kebutuhan, kita harus kelola dengan baik di sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Nah, jadi ilmu ekonomi itu berasal dari Yunani, ya. Jadi ada oikos, artinya rumah, nomos, artinya aturan. Ya, jadi kalau secara harfiah, asal katanya ilmu ekonomi adalah aturan rumah tangga yang baik. Ya, jadi itu ilmu ekonomi adalah ilmu bagaimana yang menjelaskan tentang bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seperti itu, ya. Itu jadi pengertian ilmu ekonomi. Nah, jadi perkembangan ilmu ekonomi ini Adam Smith pada tahun 1976 dalam bukunya The Wealth of Nations, jadi bapak ekonomi. Jadi ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ini, ya. Jadi itu pengertian dari ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Terus ilmu ekonomi adalah studi tentang cara-cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Jadi menurut Paul Samuelson, ya, dengan atau tanpa menggunakan uang. Jadi seperti itu, bisa menggunakan uang ataupun dengan barang misalnya bisa. Ya, itu jadi Bapak ambilkan dua pengertian ilmu ekonomi. Jadi itu apa? Nah, yang kedua itu tentang masalah ekonomi, itu kelangkaan. Nah, kelangkaan apa sih? Ya, gitu. Jadi bisa kalian perhatikan, inilah gambar, ya. Jadi mungkin orang Andre mencari air minum. Ini ada dua orang saudara mungkin minum air di jeregan, ya. Terus ini ada zaman pandemi sekarang, oksigen habis, gitu ya. Terus ada masker kosong. Ya, jadi seperti ini kondisi sekarang di tengah pandemi COVID-19. Ini mungkin dua gambar ini kita bisa diperlihatkan. Nah, apa sih itu kelangkaan? Nah, itu ya. Nah, kelangkaan tidak berarti segalanya sulit diperoleh. Jadi kelangkaan atau yang sering disebut dengan scarcity bisa diartikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Jadi itu ya, jadi kebutuhan meningkat dengan sumber daya yang ada yang terbatas. Nah, ini di kelangkaan itu ada kebutuhan yang meningkat tetapi sumber daya yang ada, jadi untuk memenuhi itu adalah
terbatas. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, dalam ilmu ekonomi, jadi langka itu tidak cukup antara kebutuhan dan benda pemuas kebutuhan. Dalam ini adalah barang dan jasa. Nah, langka juga diartikan manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi ketika kita ada sumber daya alam yang banyak minyak bumi, nah kita untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan. Misalnya perlu bagaimana cara mengambilnya dari alam. Nah, lanjut kelangkaan sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya ekonomi itu kalian pelajari mungkin dari SMP pernah belajar faktor produksi itu ada 4 ya, sumber daya alam. Jadi kelangkaan sumber daya alam apa contohnya misalnya. Terus ada SDM, sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia mungkin ya, kualitasnya. Modal misalnya, kelangkaan dalam modal bagaimana. Terus wirausaha. Jadi kelangkaannya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Ini ada 4 kelangkaan sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha. Nah, kelangkaan merupakan masalah bagaimana seorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beragam dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari lebih tentang apa itu ekonomi atau ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya adalah pilihan dan skala prioritas. Nah, pilihan dalam ilmu ekonomi. Nah, bisa lihat gambar ini. Pada saat kalian tamat SMP dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sudah barang tentu kalian dihadapkan pada suatu pilihan. Ya, betul nggak? Jika kalian misal tamat SMP, saya mau kemana sih? Saya mau lanjutkan ke SMA? Apa ke SMK? Nah, apakah saya harus misalnya langsung bekerja mungkin? Nah, itu adalah sebuah pilihan anak-anak. Nah, dalam ilmu ekonomi, manusia juga dihadapkan pada masalah pilihan terhadap kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan yang harus dipenuhi di kemudian hari. Nah, ini pilihannya. Jadi, masalah pilihan terhadap kebutuhan. Jadi, mana yang harus didahulukan, yang mana harus bisa ditunda misalnya, harus dipenuhi ke kemudian hari. Nah, itu jadi pilihan. Nah, sehingga dari pilihan itu ada yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mendahulukan kebutuhan yang intensitasnya lebih tinggi. Nah, intensitas atau tingkatannya lebih tinggi, lebih utama maksudnya. Nah, kalau kita sebagai manusia misalnya kita mengenal adanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, ini. Jadi misalnya kebutuhan primer itu kebutuhan utama kita apa misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang pokok kita. Kita punya gaji, utamakan dulu untuk itu. Nah, setelah itu diutamakan, untuk kebutuhan makan, minum, dan sebagainya, baru kita memenuhi kebutuhan yang kedua, adalah sekunder. Ya, nah baru mungkin kebutuhan yang tersier, yang paling akhir. Jadi utamakanlah dulu, prioritaskan dulu kebutuhan yang utama. Jadi itu baru kita kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Nah, mungkin ini ada Mbak mungkin nanti kalian susunlah skala prioritas kebutuhan pokok kalian selama 1 bulan gimana. Ya, jadi intinya skala prioritas adalah prioritaskanlah kebutuhan yang betul-betul penting, sangat dibutuhkan. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kenapa masalah ekonomi itu menitik beratkan kebutuhan dan kelangkaan? Nah, jadi kenapa? Kok kebutuhan dan kelangkaan? Nah, sehingga dari permasalahan itu maka kita harus belajar apa sih sebenarnya itu kebutuhan. Nah, terus apa saja jenis-jenis kebutuhan? Apa itu alat pemuas kebutuhan? Apa saja jenis alat pemuas kebutuhan? Oke, kita simak bersama. Nah, jadi kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Nah, kebutuhan, keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu hasrat yang timbul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nih. Nah, kalau keinginan itu hasrat yang timbul dalam diri manusia dan harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, bisa nggak kalian memberikan contoh? Bisa nggak memberikan contoh misalnya untuk kebutuhan? Nah, misalnya, jadi hari ini kalian lapar misalnya. Berarti kebutuhannya apa? Makan. Jadi tidak yang lain kebutuhan misalnya untuk jalan-jalan gitu. Ya, jalan-jalan biar terhibur gitu. Jadi, utamakanlah dulu kebutuhan kalian. Jadi kebutuhan kalian apa yang utama? Jadi kalau kalian tidak makan, pasti akan mengganggu kamu itu kan mati kan. Kalau misalnya keinginan kalian untuk jalan-jalan, saya pengen ke Jakarta jalan-jalan misalnya. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Apakah akan mati? Kan tidak. Jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi itu tentang kebutuhan beda dengan keinginan.
Nah, jenis-jenis kebutuhan ini ada menurut intensitasnya, ada primer, sekunder, dan tersier. Terus ada menurut sifatnya, jasmani rohani, menurut waktu pemenuhannya, sekarang, masa datang atau depan, subjek yang membutuhkan, ada individu masyarakat, untuk publik, menurut wujudnya material dan spiritual. Nanti untuk menambah pengetahuan kalian bisa nanti carikan contoh-contohnya. Nah, yang kedua itu adalah tentang alat pemuas kebutuhan, merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia. Jadi dengan adanya kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukanlah namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu berupa barang dan jasa. Nah, kalau barang adalah benda berwujud yang mempunyai guna atau utility, kalau jasa adalah benda tak berwujud atau abstrak. Jadi inilah dua alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, jenis alat pemuas kebutuhan manusia yang pertama ada menurut sifatnya, ada barang ekonomis dan barang bebas. Menurut fungsinya, barang konsumsi dan barang produksi. Menurut wujudnya, konkret dan atau nyata dan abstrak. Ada dua ya, jadi menurut wujudnya adalah konkret, menurut itu sama dengan nyata, abstrak. Menurut cara pengerjaannya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, inilah jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, ini tentang biaya peluang atau opportunity cost, jadi biaya peluang. Kalau dalam istilah ekonomi itu opportunity cost. Jadi biaya peluang itu sama dengan biaya implisit atau ongkos alternatif, biaya ongkos ya. Jadi biaya peluang merupakan sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang lain dapat diproduksi atau digunakan, atau kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif yang lain. Nah, dalam biaya peluang itu ada istilah biaya sehari-hari, itu biaya yang keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Terus ada biaya eksplisit. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan dalam suatu usaha. Terus ada istilah biaya kesesungguhnya. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Jadi ketika kita memilih sesuatu, ya kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Ya, itu namanya biaya peluang. Jadi ketika kita memiliki kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih. Jadi pengorbanan yang kita lakukan ya, jadi bisa berupa barang atau pendapatan yang dikorbankan. Nah, dalam biaya peluang itu ada konsep berikut ya, biaya sesungguhnya. Jadi biaya sesungguhnya adalah biaya implisit plus biaya eksplisit. Di biaya eksplisit itu biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi. Nah, terus ada laba rugi atau keuntungan akuntansi. Jadi pendapatan total dikurang biaya total atau biaya eksplisit. Nah, kalau laba atau rugi atau keuntungan ekonomi, istilahnya ada pendapatan total dikurang biaya sesungguhnya. Terus ada keuntungan ekonomi, bisa juga dihitung dengan cara keuntungan akuntansinya dikurangi biaya implisit. Jadi nanti kalian bisa bagaimana sih menghitung ini. Nah, mungkin nanti bisa kalian kerjakan nanti tentang materi ini. Mungkin kalau ada soal seperti ini nanti mencari biaya peluangnya berapa sih jumlahnya gitu ya. Jadi sama dengan biaya implisit ya. Nah, terus biaya sesungguhnya berapa sih gitu. Terus keuntungan akuntansinya berapa, keuntungan ekonominya berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika sekali lagi biaya peluang itu kita mengorbankan sesuatu untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik. Oke, jadi itu tentang konsep biaya peluang. Nah, terus ada prinsip dan motif ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itulah dasar berpikir untuk mencapai tujuan itu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi yang jelas secara kalau berpikirnya prinsip itu memang secara rasional dan logis lah. Ya. Terus kegiatan ekonomi itu setiap langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, konsumsi, diproduksi, dan distribusi. Kalau motif ekonomi adalah gejala atau daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Jadi ketika kalian melakukan motif ekonomi apa gejala atau daya yang menggerakkan, memotivasi kalian untuk melakukan itu. Jelaskan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan gitu ya. Jadi itu, jadi motifnya. Apa motifnya sih? Jadi itu. Nah, selanjutnya tentang politik ekonomi itu paket rutinan kebijakan ekonomi. Jadi paketnya kebijakan untuk memperbaiki
perekonomian yang untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Gitu. Jadi beberapa prinsip-prinsip ekonomi. Jadi di sana bisa kalian nanti pelajari prinsip ekonomi, kegiatan ekonomi, motifnya apa. Hingga motif kita pasti keuntungan, misalnya mencari kekuasaan. Nah, ini kan metode ekonomi kan begitu dia. Untuk penghargaan atau melakukan kegiatan sosial misalnya. Nah, lanjut pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi secara umum ini dibagi ada 3 kelompok dasar. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Nah, pengertiannya yang pertama ekonomi deskriptif adalah berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Ekonomi menggambarkan jumlah pengangguran di Indonesia sekian. Gitu ya, menggambarkan bahwa sebenarnya pengangguran Indonesia ini banyak sekali. Apa dampaknya? Pengangguran itu apa aja jenisnya? Begitu. Apakah mempengaruhi enggak perekonomian ya? Itu. Nah, lanjut teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, jadi ekonomi makro, jadi teori ekonomi itu ada 2, makro, meneliti fenomena ekonomi luas. Jadi pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat harga. Kalau ekonomi mikro, jadi ini kalau ekonomi makro ya tingkat harga secara umum. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Itu dia produksi misalnya, ya seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah ekonomi terapan, dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis seperti matematika ekonomi, politik ekonomi, ekonomi perusahaan, ekonomi industri, ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi keuangan, ekonomi Islam atau syariah. Nah, itu jadi pembagian ilmu ekonomi. Nah, yang terakhir ini ada ekonomi syariah ya. Jadi apa sih ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu namanya, nama lainnya ekonomi Islam. Jadi menurut Muhammad Abdul Manam, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Terus ada Khursyid Ahmad, ekonomi syariah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Kesimpulan, jadi apa sih itu ekonomi syariah? Jadi cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam atau prinsip-prinsip Islam. Gitu. Nah, apa tujuannya ekonomi syariah? Yang pertama, konsumsi dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan. Alat memuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia. Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi prinsip-prinsip ekonomi syariah di sumber daya sebagai titipan Allah kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi. Kekuatan penggerak utama ekonomi adalah kerjasama atau cooperation ya. Seorang muslim taat kepada Allah, zakat harus dibayarkan, Islam melarang riba. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Nah, bagaimana karakteristik ekonomi syariah? Harta kepunyaan Allah. Ekonomi terkait akidah syariah dan moral. Keseimbangan antara kerohanian dan kebenaran. Kebebasan individu dijamin Islam. Negara diberi kewenangan ikut campur. Adanya bimbingan konsumsi, adanya petunjuk investasi, adanya zakat, larangan adanya riba. Nah, itu jadi materi sedikit tentang informasi tentang umum tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya. Nah, jadi demikian yang bisa Pak sampaikan terkait dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Dari awal dapat jelaskan. Jadi semoga dari pemaparan Bapak kalian lebih mengerti terkait dengan materi di KD yang pertama di kelas 10. Jadi terima kasih dan sudah mau belajar walaupun dari rumah, tetap semangat belajar, nonton video Bapak selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.
Tetap semangat, belajar di rumah.